Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara kaum muslimin jamaah rahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, para muhsinin dermawan di mana saja Anda berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita akan dikembalikan dan tentu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Ingat, Allah tegaskan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin kharran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sekecil apapun kebaikan ataukah keburukan yang dilakukan oleh manusia, ketika dia kembali menghadap Allah pasti akan dihisab dan tidak terlewati satupun dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berhati-hati dalam mengisi sisa kehidupan kita dengan terus meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, para muhsinin dimanapun Anda berada. Al-Quran adalah merupakan sebuah kitab yang sangat luar biasa untuk kita kaji. Sebab telah diinformasikan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Dan perlu kita pahami dan kita ketahui secara seksama bahwa keutamaan daripada mempelajari kitab Quran ini telah diberitahukan dan informasikan kepada kita. Begitu banyak keutamaan-keutamaan dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Yang pertama, sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi khair adalah merupakan sebuah predikat yang Allah sandangkan kepada mereka yang apa? Ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Keuntungan yang kedua, bagi mereka yang akrab dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran itu kelak di akhirat mereka akan bersama para malaikat yang suci lagi mulia. Pahala yang pertama, ya mereka akan dapatkan daripada ganjaran huruf yang mereka baca, setiap huruf yang mereka baca. Kemudian pahala yang kedua, Allah memberikan kepada mereka disebabkan karena kesungguhan mereka, walaupun terbata-bata tapi mereka tetap serius untuk mau mempelajari Al-Quran. Lalu yang ketiga, akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Ya, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia berusaha untuk menghafalkannya, dia kemudian mempelajarinya, kemudian dia menghafalkannya. Jadi ada 4 tahap yang dia lalui. Yang pertama, dia berusaha membacanya, kemudian menghafalnya, mempelajarinya, lantas dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka keempat aspek ini ketika dia lakukan dan benar-benar dia dapatkan daripada 4 poin ini, dia akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya
yaitu memakaikan mahkota yang diceritakan mahkota itu sinarnya sebagaimana sinar matahari. Hadirin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an apalagi menghafalkannya, maka Al-Qur'an ini akan datang kelak di yaumul qiyamah untuk memberikan syafaat kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu akan Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak di akhirat dia akan datang memberikan syafaat kepada diri seseorang yang dia itu rajin untuk membaca Al-Qur'an, apalagi dia menghafal Al-Qur'an tersebut. Berikutnya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah janji Allah yang Allah akan berikan kepada mereka yang selalu senantiasa membaca Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar itu, tetapi nanti kelak di akhirat mereka kedudukannya di dalam surga itu akan berbeda dengan orang-orang yang lain. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah akan memerintahkan kepada mereka untuk membaca Al-Qur'an dengan kalimat, "Bacalah oleh kalian akan Al-Qur'an sebagaimana kalian membacanya di dunia." Maka para pembaca-pembaca Al-Qur'an, penghafal-penghafal Al-Qur'an itu mulai melantunkan bacaan Al-Qur'annya sampai di mana mereka membaca Al-Qur'an dan mereka berhenti pada bacaan Al-Qur'an itu, maka disitulah Allah tempatkan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang terus-menerus membaca Al-Qur'an, dia laksana setiap hari memberikan sedekah kepada orang lain. Jangan kita pikir bahwa orang yang bersedekah itu orang yang memiliki kematangan hidup, ya, orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kesanggupan, baru dia bisa bersedekah. Ternyata dijelaskan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an itu sama saja dia senantiasa bersedekah. Kemudian membaca Al-Qur'an akan memberikan petunjuk kepadanya untuk mendapatkan cahaya kebenaran. Selanjutnya, dia akan dijadikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Yang berikutnya, dia selalu senantiasa akan diberikan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa keuntungan-keuntungan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Dia membaca, kemudian dia mempelajari, dia berusaha menghafalkannya dan dia berusaha mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh amat merugi bagi kita yang sudah ada Al-Qur'an di rumah kita, tapi kita membiarkannya sampai diselimuti dengan debu-debu. Kita tidak pernah mengoreknya, tidak pernah membacanya. Sementara HP yang kita pegang berjam-jam kita mampu memegang HP. Kenapa Al-Qur'an yang memberikan begitu banyak keuntungan kepada diri kita, kita lalaikan dan kita tinggalkan? Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya penjelasan ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita agar kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Semoga Allah meridai kita, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah membimbing kita untuk selalu dekat dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.